Selamat bertemu kembali ya. Sekali ini lagi diskusi kita. Ya, saya ingin ingatkan lagi ya, hikmah adanya virus corona. Ya, saya cuma mau bersyukur ya, dalam kondisi apapun, karena ternyata saya mendapatkan banyak hal ya, teknologi. Ya. Pada pertemuan yang lalu, saya katakan, ya, artinya kita diskusikan mengenai bagaimana kesempatan mahasiswa ya, yang tidak diterima, ya, tidak lulus tes, itu bisa ikut kuliah gitu ya. Itu sementara kita tingkatkan ya, idealnya ya, kalau ada 100% mahasiswa yang ada, katakan ada 100 mahasiswa yang diterima, dengan adanya kita membuka daring lagi bisa 200. Ya tentunya itu berhubungan semua dengan Kementerian Pendidikan ya. Karena ada yang disebut dengan Badan Akreditasi Nasional, nah itu harus didefinisikan dengan benar. Saya hanya usul saja ya. Jadi itu pendapat, opini. Jadi kalau bisa seperti itu, saya berharap bahwa mereka yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi itu lebih banyak. Baik, sesuai dengan janji saya yang pada pertemuan yang lalu, bagaimana saya membimbing ada 4 orang mahasiswa ya. Mereka tinggal di Samarinda. Itu bimbingan strata 2, S2, master ya. Mudah-mudahan mereka sempat melihat video ini ya. Saya ada videonya ya, mereka mengirimkan pada saya video bagaimana melaksanakan penelitian di sana. Tapi saya tidak berani ya, saya tidak berani munculkan di sini karena itu mungkin domain mereka. Ya. Atau mungkin saya berharap saya akan katakan pada mereka sudah lulus semua ya. Cobalah diupload penelitian Anda, itu domain Anda. Ya, kalau Anda tidak mau, tidak apa-apa. Ya, sehingga saya mungkin bisa menyampaikan linknya untuk dilihat apa yang mereka lakukan, ya penelitian di laboratorium. Ya, saya katakan tidak berani karena itu laboratorium suatu institusi, ya, yang mungkin ada sifat rahasianya ya. Jadi saya tidak boleh seenaknya membukanya. Baik, ya, yang saya lakukan pada waktu itu yang bimbingan yang dilakukan oleh bimbingan saya adalah melakukan penelitian mengenai turbin air. Ya, mau optimalkan turbin air tersebut sehingga menjadi efisien, efektif. Karena ya dari Politeknik Samarinda ya, saya tidak tahu Politeknik, pokoknya Samarinda. Dia mengatakan sini banyak sumber daya air yang bisa membangkitkan listrik ya, kecil, ya, mungkin kita sebutkan mikrohidro. Mereka mau mengembangkan sebuah kincir angin air. Nah, kemudian karena saya sudah conference, ya, kita melakukan diskusi, artinya kita melakukan secara conference ya. Pada waktu itu saya pakai Google Classroom, ya, saya punya Google Classroom, saya kata, ayo kita masuk di sini, kita diskusikan. Betul, diskusikan enak ya, kita melihat. Tapi saya tidak tahu alatnya. Ya, mereka melakukan konferensi itu di dalam lab mereka dan terlihat alat yang mereka buat. Setiap kali mereka buat, mereka menjelaskan ya, apakah itu dengan share screen atau dengan kamera, mereka peragakan pada saya. Ya, kemudian dengan masukan-masukan dari saya, kemudian ada beberapa kendala, itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Nah, yang paling penting pada waktu penelitian ini adalah yang dalam hal ini ya, adalah pengukuran. Ya, kemudian fenomena. Bagaimana ya kita membayangkan air sebesar ini bisa membangkitkan misalnya 1000 watt atau 10.000 watt atau 10 kilowatt. Kok cuman kecil ya? Oke, saya katakan coba, saya lihat fenomena itu ya. Yang mereka lakukan adalah, karena ini adalah sebuah conference, ya,
mereka menambahkan sebuah HP, masukkan dalam conference tersebut, ya, dan HP tersebut itu mereka membawa keliling ke tempat tempat-tempat di mana saya ingin lihat dari perangkat penelitian mereka. Ya, kemudian saya tahu, oh ini ada kesalahan di sini, itu advis. Atau mungkin saya mengatakan, oh mungkin ini bisa Anda ubah sedikit dan sebagainya. Nah itu yang saya lakukan dalam conference. Ya. Nah alat yang dipakai bermacam-macam. Ada alat untuk mengukur putaran, ya, RPM, ya. Ada alat untuk mengukur debit air. Kemudian ada alat untuk mengukur yang disebut dengan torsi. Saya pikir ini betul semua ya, ada kalau nggak salah ada 6 atau 7 alat ukur. Ya. Nah, tetapi saya tidak hanya bisa melihat video itu ya, artinya saya harus tahu bahwa alat ukur tersebut standar. Ya, kalau mereka mengukur temperatur, ya, alat ukur misalnya temperatur ruangan adalah 25 derajat. Ya, alat ukur mereka harus menunjukkan 25 derajat. Ya, istilah kita itu adalah kalibrasi. Nah, setiap kali melakukan satu penelitian, running satu penelitian, mereka mengatakan, apa Pak ya, ini kok torsinya besar. Nah, kalau torsi besar itu mungkin bisa terjemahkan menghasilkan daya yang besar. Tetapi setelah kita masang generator kecil, kok listriknya keluarnya kecil ya. Tidak cocok dengan torsi ya. Kemudian saya katakan, alat ukur torsimu itu sesuai nggak? Oh enggak, kami ini sudah alat ini sudah dipakai beberapa penelitian. Jadi itu saya katakan, Anda harus melakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi itu dilakukan, cari alat ukur yang standar, kemudian bandingkan. Nah, kalau alat ukur Anda terlalu tinggi, turunkan. Ya, artinya hasil terlalu tinggi turunkan, kalau terlalu rendah naikkan. Nah, itu suatu sistem kalibrasi. Itu saya kira banyak yang tahu mengenai itu ya. Nah, dengan cara conference tersebut, saya bisa membimbing mereka itu sampai selesai. Ya, bahkan ada, ya ini karena luar Jawa, ya, kalau saya melakukan suatu perjalanan, ya, agak ribet ya. Saya harus uji PCR, apa itu ya, kemudian antigen dan sebagainya, aduh sangat ribet. Ya. Dan sulit sekali melakukan perjalanan, saya harus terbang. Ya, saya juga pernah melakukan bimbingan ya, untuk S3 ya dalam hal ini. Kebetulan dia di Jawa. Ya, pada suatu saat si mahasiswa ini menghadapi kesulitan, saya beranikan diri berangkat ke kotanya. Saya tidak sebutkan ya, tapi itu antar provinsi. Saya ajak orang ya dari institusi saya ya yang mempunyai laboratorium kalibrasi. Saya katakan pada pimpinannya, saya katakan Pak, saya ingin mengkalibrasi, tapi ini tempatnya di situ. Oh ya gini aja, bawa aja orang saya, ya biar dia nanti kalibrasi di sana. Oh ya, saya tidak mengatakan biayanya macam-macam, yang penting itu caranya, kita berangkat. Ya. Mungkin orang akan mengatakan, wah ini pembimbing kan curiga ini, ingin melihat alatnya. Ya, tapi saya pernah melihat alatnya itu melalui video. Ya, dengan saya melakukan suatu kalibrasi, saya tiba di tempat mahasiswa saya itu, saya bisa melihat alatnya dan saya juga bisa memberikan beberapa masukan, ya, untuk masukan untuk ketepatan, ya, dan sebagainya, dan melakukan kalibrasi. Ya. Jadi si mahasiswa tidak perlu ketemu saya di kampus. Ya. Jadi dia tinggal, ya mungkin ada orang mengatakan, gimana ya, mengambil S3, dia sepertinya di rumah terus, tahu-tahu lulus gitu ya. Oh ini memang tidak enak ya kata-katanya.
Tapi pada waktu apa namanya diwawancara oleh asesor dari Bank PT, dia mengatakan pembimbing saya datang di tempat saya. Itu terkejut juga dia. Wah, ini luar biasa ini gitu ya. Tapi sebenarnya bukan ya. Artinya saya juga datang di tempatnya supaya saya tidak sulit untuk membimbing. Ya. Terus yang kedua, ya sambil saya rekreasi gitu ya. Itu ambil keuntungannya. Nah, sekali lagi yang perlu saya sampaikan di sini adalah ini adalah hikmah adanya virus corona. Ya. Jadi nanti mungkin pada pertemuan mendatang saya akan diskusikan lagi, ya, diskusi lanjutan bagaimana saya melakukan suatu penelitian, ya, karena saya tidak bisa mengunjungi lab. Sebetulnya itu bukan sebelum virus corona itu saya lakukan, ya, lab penuh, masuk S1, S2, S3 melakukan penelitian, ya, saya sebagai dosen, ya, tidak ada kesempatan memakai lab itu, ya, saya harus mendulukan mahasiswa. Nah, nanti akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya, ya, bagaimana saya melakukan penelitian itu. Ya. Jadi saya sudah melakukan sebelumnya, tapi beruntung saya ternyata itu salah satu yang bisa saya lakukan pada kondisi, ya, coronavirus. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Sampai pada diskusi mendatang.